Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwafillah, hadirin wal hadirat, para pemirsa rahimakumullah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bersama begitu banyak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat iman yang menghantarkan perjumpaan kita lewat dunia maya. Tanpa nikmat iman, Anda tentu akan langsung close, tinggalkan berita ini ataupun acara pengajian kita bersama ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya yang selalu istiqamah, dan semoga kita termasuk di dalamnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Baik hadirin wal hadirat, ikhwafillah rahimakumullah. Dalam kehidupan kita ini kita harus jelas di mana kita ini berpijak, kepada siapa kita berpihak. Ini harus jelas, karena keberpihakan ini adalah menentukan kita nantinya ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita berpihak kepada yang hak, ataukah justru kita, berpihak kepada yang batil. Tentunya kita berharap kita ini berada pada yang hak. Itu yang penting. Kita berpihak kepada yang hak, walaupun mungkin di suatu komunitas yang hak itu sangat minoritas misalnya. Kecil. Karena pada umumnya mereka adalah pada pihak yang batil, walaupun mungkin dikemas seolah-olah tidak batil. Ini sangat penting bagi kita. Jadi bukan masalah kelompok kecil, kelompok besar, tapi keberpihakan kepada yang hak, inilah yang menyelamatkan kita nanti saat kita mendapatkan hisab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menyelamatkan kita. Maka wajar kalau orang-orang yang berburu kepada keberpihakan kepada yang hak, apapun ditempuhnya. Coba kita lihat bersama. Di Palestina misalnya. Teman-teman Palestina dengan akidahnya yang kuat. Mereka hanya intifadah. Memakai senjata batu-batu, ketapel. Yang dilawan apa? Mereka dengan senjata-senjata otomatis modern. Apakah mereka yakin menang? Menang kalah Allah yang menentukannya. Tetapi keberpihakan kepada yang hak, ikhtiar yang nyata, menyatakan dirinya kepada yang bahwa dirinya pada pihak yang hak, diwujudkan dengan intifadha. Ini adalah wujud nyata keberpihakan kepada yang hak. Mereka tidak berpikir kalah atau menang. Cita-cita mereka tentunya menang. Tapi kalau secara logika, dengan ketapel lawan senjata modern yang otomatis. Kalau logika yang berbicara, maka itu adalah sangat tidak mungkin bisa memenangkannya. Tapi perang Badar kita lihat, jumlah kaum muslimin kecil, kaum kafirin besar.
Allah menurunkan malaikatnya, dan alhamdulillah kemenangan pada pihak kaum muslimin. Maka kita ini ibarat perang itu ya kehidupan kita sehari-hari ini adalah peperangan. Apalagi maaf, di sosial media itu sekarang cenderung antara yang hak dan yang batil terjadi pertempuran yang terus-menerus. Maka keberpihakan kita pada pihak yang mana? Ini sangat penting kita. Dalam Al-Quranul Karim surat An-Nisa ayat 77 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qital idza fariqum minhum yakhshawnan nasa ka khasyatillah au asyadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alainal qitala laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khair liman ittaqa wala tudlamuna fatila. Hadirin pemirsa yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang qila lahum, yang dikatakan kepada mereka kufu aidiakum, tahanlah tangan-tangan kalian dari pemerangan saat belum ada perintah perang. Wa aqimus shalah, dan tetap tegakkanlah salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Falamma kutiba alaihimul qital, sampai ada kutiba, diwajibkan alaihim, atasmu semuanya, al-qital, yaitu peperangan. Tetapi apa? Idza fariqum minhum, justru ada sebagian minhum dari mereka, yakhshawnan nas, mereka takut kepada manusia. Takutnya seperti apa? Kakhasyatillah, seperti takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Au asyadda khasyah, bahkan asyadda khasyah, lebih takut lagi dibandingkan takutnya kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa qalu, dan mereka itu mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, lima katabta alainal qital, kenapa engkau wajibkan kami untuk berperang? Laula akhartana ila ajalin qarib, tidakkah engkau tunda perintah untuk perang tersebut? Itu permintaan mereka, ya. Inilah orang-orang munafik. Maka di penutup ayat ini, qul mata'ud dunya qalil, katakan bahwa kenikmatan dunia itu qalil, kecil sekali. Wal akhiratu khair, dan akhirat itu lebih baik. Limanittaqa, bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tadlamuna fatila, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Jadi perintah perang itu, nah kalau dulu perang fisik, kalau sekarang perang pemikiran, ya, ghazwul fikr dan lain sebagainya, atau perang dalam dunia ekonomi. Ini terjadi peperangan kelompok ribawi dan non ribawi, gitu. Ini peperangan ini. Lah kita keberpihakan kita tuh di mana? Maka identitas dan perilaku kita harus jelas. Gak usah abu-abu, takut kepada orang. Mereka tadi, orang-orang itu adalah yakhshawnan nas, takutnya kepada manusia. Itu bahkan sampai kakhasyatillah, seperti takutnya kepada Allah. Tidak cukup hanya begitu. Atau asyadda khasyah, lebih takut lagi dibandingkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Perilaku kaum munafikun ini sangat berbahaya. Dan maaf, kita tidak menjudge
ente munafik, ente munafik. Tetapi kita jadi kontrol. Dan keberpihakan kita harus jelas, kita berdiri di mana, kita ini dengan identitas apa, tidak perlu takut kita. Karena takutnya kita justru takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu dengan perintah perang tadi ketakutan, sehingga mengatakan kepada Allah, kenapa perintah itu tidak ditunda saja atau nanti-nanti saja, padahal mereka maksudnya adalah menghindar. Maka yang tidak kalah penting adalah pernyataan akhir penutup ayat ini. Allah sudah menyatakan bahwa mata'ud dunya qalil. Perhiasan dunia itu kecil, kenikmatan dunia itu kecil. Nikmat yang seperti apapun yang luar biasa di dunia itu kecil kalau kita bandingkan dengan akhirat. Wal akhiratu khair. Akhirat itu lebih baik. Maka kacamata yang harus kita pakai adalah kacamata akhirat. Salah membidiknya kita, maka habislah, selesailah riwayat hidup kita, cita-cita mulia kita untuk menikmati kenikmatan akhirat. Itu yang perlu kita perjuangkan, sehingga keberpihakan ini sangat penting. Kita ikut mana, kita identitasnya seperti apa yang mesti kita lakukan. Dalam surat yang lain, Al-Ankabut di awal-awal, yaitu ayat kedua dan ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan ayyaqulu amanna, saya telah beriman, kami telah beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka itu tidak diuji lagi. Maka jangan kaget kalau kita sebagai orang yang beriman diuji terus-menerus dengan ujian-ujian yang kadang terasa berat. Bisakah kita sabar menghadapi ujian-ujian tersebut? Tujuannya apa sih? Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallaha alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, min qablihim. Untuk apa kita diuji? Orang sebelum kita juga diuji. Fala ya'lamannallaha alladzina shadaqu, yaitu sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang shadaqu, yang benar. Wala ya'lamannal kadzibin, dan mengetahui juga orang-orang yang dusta. Jadi selalu ada hak batil, ada kelompok yang shadaqu dan kadzibin. Ini di dunia akan terlihat semacam itu. Apakah kita berdiri di yang hak atau berdiri pada yang batil? Apakah kita berdiri pada yang shadaqu, yang selalu membawa kebenaran, ataukah al-kadzibin yang selalu dusta, terutama mendustakan ayat-ayat Allah? Apakah kita di ashabil yamin, kelompok kanan, ataukah kita ashabis shimal, yaitu kelompok kiri? Harus jelas. Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita jangan mengambil langkah yang tidak jelas. Identitas kita juga tidak jelas. Kita harus memberanikan diri. Isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah aku adalah orang muslim. Orang muslim itu bukan yang diistilahkan radikal dan lain sebagainya. Muslim itu selalu ingin mewujudkan rahmatan lil alamin, yaitu menjadi rahmat untuk seluruh alam. Jadi rahmat seluruh alam. Inilah cita-cita kita, sehingga kedamaian, kesejukan hidup terwujud, kejujuran dijunjung tinggi, sehingga dunia benar-benar posisi aman, damai, dan bisa menghantarkan nantinya kepada akhirat yang lebih bagus untuk kita nikmati bersama di Jannatun Naim, surganya Allah penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak panjang ya.